Oke, selamat datang kembali pada video pembelajaran bahasa Inggris. Di dalam kesempatan ini kita akan bahas di sini tentang latihan soal bahasa Inggris tentang last holiday atau yang berhubungan dengan past tense yang materinya ada dalam channel ini juga dalam video yang lain. Oke, kita masuk ke soal dan nanti kita akan bahas bagaimana jawabannya atau pembahasannya. Di sini ada soal nomor 1, last holiday I to Bali. Dalam kurungnya go, maksudnya liburan lalu aku pergi ke Bali. Maka jawabannya atau untuk mengisi go-nya bentuknya kedua karena ini merupakan lampau. Last holiday I went to Bali. Liburan lalu aku pergi ke Bali, bukan go lagi, karena kalau go itu artinya aku suka pergi ke Bali, bukan hanya last holiday. Oke, yang nomor 2. She dalam kurung not have breakfast this morning, maksudnya dia tidak sarapan tadi pagi. Maka untuk mengungkapkan ini, have breakfastnya itu tidak bentuk kedua karena nanti diambil alih oleh did, verbnya atau bentuk keduanya oleh did. Jadi she did not have breakfast this morning atau she didn't have breakfast this morning. Jadi have-nya itu tidak had tapi sudah diambil alih oleh did sebagai bentuk kedua, sebagai bentuk lampau dari negatif. Lain lagi kalau dia sarapan pagi ini, maka she had breakfast this morning. Kalau ini she did not have breakfast this morning atau she didn't have breakfast this morning. Jadi dia tidak sarapan pagi ini. Nomor 3. My father dalam kurung give me money yesterday, maksudnya ayahku memberi aku uang kemarin. Sebenarnya ayahku memberi uang itu setiap hari misalkan, tapi ini untuk menceritakan yang memberikan uangnya itu kemarin. Maka bentuknya lampau karena khusus untuk kemarin. Jadi jawabannya my father gave me money yesterday. Bentuk kedua dari give adalah gave. Ayahku memberiku uang kemarin. Nomor 4. My mother dalam kurung not cook 2 days ago, artinya ibuku tidak masak 2 hari yang lalu. Maka jawaban atau bentuknya sama seperti nomor 2. My mother did not cook 2 days ago. Ibuku tidak masak 2 hari yang lalu. Jadi di sini cooknya tetap bentuk pertama karena sudah diambil alih oleh did. Tapi kalau ibuku masak 2 hari yang lalu, my mother cooked 2 days ago. Jadi cooknya pakai ed, dibacanya cooked. Jadi my mother cooked 2 days ago. Ibuku masak 2 hari yang lalu. Tapi kalau ini ibuku tidak masak 2 hari yang lalu. Nomor 5. Kosong your uncle dalam kurung drink kemudian kosong coffee last night, maksudnya apakah pamanmu minum kopi kemarin malam atau tadi malam. Maka jawabannya adalah did your uncle drink coffee last night? Apakah pamanmu minum kopi tadi malam? Jadi drinknya itu tidak lagi pakai drink karena sudah ada did. Kata bantu untuk bertanya maka pakai did bentuk keduanya, sehingga drinknya tidak drink. Lain lagi kalau pamanku minum kopi tadi malam, your uncle drank coffee last night. Jadi drinknya menjadi drink kalau bentuknya positif. Tapi kalau bentuk pertanyaan atau bentuk negatif, di sini drinknya kembali ke bentuk pertama dan dibantu oleh did untuk pertanyaan. Kemudian untuk negatif untuk menemani not seperti yang nomor 4. Kemudian nomor 6, my friends dalam kurung come to my house last week, maksudnya teman-temanku datang ke rumahku kemarin minggu yang lalu atau pekan yang lalu. Maka jawabannya adalah my friends came to my house last week. Teman-temanku datang ke rumahku minggu yang lalu. Karena ini datangnya sebenarnya sering ke rumah, tapi ini untuk menceritakan yang minggu atau pekan lalu, menjadi came. Bentuk kedua dari come adalah came. Kemudian yang ketujuh,
his father dalam kurung buy him the bicycle last month, yang artinya ayahnya membelikan dia sepeda itu bulan yang lalu. Maka buy-nya harus bentuk kedua karena ini bukan negatif dan bukan bentuk pertanyaan. Jadi his father bought him the bicycle last month. Ayahnya membelikan dia sepeda itu bulan yang lalu. Kemudian yang nomor 8, my brother dalam kurung not do his homework last night, yang maksudnya adikku yang laki-laki atau kakakku yang laki-laki tidak mengerjakan PR-nya tadi malam. Maka di sini sama seperti nomor 2, kemudian nomor 4. Ada did-nya. My brother did not do his homework last night. Adikku tidak mengerjakan PR-nya tadi malam. Lain lagi kalau adikku mengerjakan PR-nya tadi malam, my brother did his homework last night. Jadi did-nya bukan did. Ini kalau did ini sebagai kata bantu, tapi kalau did untuk positif yang menyatakan mengerjakan, did ini bentuk kedua dari do. Jadi did ada dua. Bentuk kedua dari do dan did kata bantu untuk negatif dan juga untuk pertanyaan atau interrogatif. Jadi di sini kebetulan do. Jadi do-nya di sini did yang ini yang bentuk kedua, do yang ini bentuk pertama asalnya. Jadi my brother did not do his homework last night yang negatif, atau my brother did his homework last night. Nomor 9, her mother dalam kurung not eat bread this morning, yang artinya ibunya tidak makan roti tadi pagi. Maka jadinya her mother did not eat bread this morning. Di sini ada did juga, eat-nya tetap. Tapi kalau ibunya makan roti tadi pagi, maka menjadi her mother ate bread this morning. Jadi tidak ada did, tidak ada not, jadi ate, ate, gitu. Kalau bentuk positif. Kalau bentuk negatif ya kembali ke it lagi bentuk verbnya karena sudah ada did. Kemudian nomor 10, he dalam kurung study English yesterday, maksudnya dia belajar bahasa Inggris kemarin. Jadi untuk menyatakan belajar bahasa Inggris yang kemarin, maka bentuknya menjadi seperti ini kalimatnya, he studied English yesterday, dia belajar bahasa Inggris kemarin. Oke, kita ke teks per paragraf, kita terjemahkan. Last month my family and I went to Bandung. We left the house at 7 o'clock in the morning and we arrived there at 11 o'clock. The air is very cold. Bandung is surrounded by mountain, so the air is very cold. Jadi artinya, bulan lalu keluargaku dan aku pergi ke Bandung. Kami berangkat dari rumah jam 7 tepat in the morning, di pagi hari, and we arrived there, dan kami tiba di sana at 11 o'clock, jam 11 tepat. The air is very cold. Udaranya sangat sejuk. Bandung is surrounded by mountain. Bandung dikelilingi oleh pegunungan, kurang pengetikan. So karena mountains berarti so the air is very cold. Jadi udaranya sangat sejuk. Oke, paragraf kedua. Then we took a walk around the city. We went to the department store. My father bought me a new bag and he bought my brother new shoes too. Di sana kami jalan-jalan mengelilingi kota. We went to the department store. Kami pergi ke pertokoan. My father bought me a new bag. Ayahku membelikan aku tas baru. And he bought my brother new shoes too. Dan dia membelikan adikku sepatu baru juga. Paragraf ketiga. About 1 o'clock we had lunch in a restaurant. We enjoyed the food there. We were very happy. About 1 o'clock, sekitar jam 1, we had lunch in a restaurant. Kami makan siang di restoran. We enjoy the food there. Kami menikmati makanannya di sana. We were very happy. Kami sangat senang.
paragraf terakhir, at 4 o'clock, jam 4 tepat, we went back to Jakarta. Kami pulang ke Jakarta. We arrived at home, kami tiba di rumah about 10 p.m., sekitar jam 10 malam. It was very enjoyable trip. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Ini sebagai teksnya. Kemudian untuk pertanyaan berdasarkan teks, nomor 1, when did the writer with his or her family go to Bandung? Kapan penulis dengan keluarganya pergi ke Bandung? Tadi dalam paragraf pertama, last month my family and I go to Bandung. Jadi seperti itu. Oke. Nomor 2. Jadi last month, jawabannya last month di sini. Nomor 2, what time did they leave the house? Jam berapa dia berangkat dari rumah? Oke, kita lihat di sini. Yang tadi jam berapa berangkat dari rumah, di sini adalah at 7 o'clock. Jadi jawabannya adalah at 7 o'clock. At 7 o'clock. What time did they leave the house? At 7 o'clock. Kemudian nomor 3. Did they arrive in Bandung in 10 o'clock? Apakah mereka tiba di Bandung jam 10 tepat? Kita lihat jawabannya, jam berapa sampai di Bandung. Sampai di Bandung tadi we arrived there at 11 o'clock. Jadi ternyata jam 11. Jadi bukan jam 10 tapi jam 11. Maka jawabannya no, they didn't. Jadi mereka tidak sampai jam 11, jam 10 tapi sampainya jam 11. Oke, nomor 4. How is the air in Bandung? Bagaimana udara di Bandung? Tadi sudah jelas ya, sangat dingin, sangat sejuk. Jadi jawabannya adalah it is very cold, sangat sejuk. Nomor 5. What did father buy for the writer? Apa yang ayah belikan untuk si penulis? Tadi si penulis dibelikan apa di sini? Dibelikan new bag. Kalau adiknya dibelikan new shoes. Jadi bisa kita jawab di sini. Jadi si writer, si penulis dibelikan a new bag. Kemudian nomor 6. What did father buy for the writer's brothers? Apa yang ayah belikan untuk adik si penulis? Tadi jelas barusan dilihat yang adiknya dibelikan yaitu sepatu, new shoes. 7. What did they do at 1 o'clock in Bandung? Apa yang mereka lakukan jam 1 tepat di Bandung? Kita lihat di sini. Jam 1 ngapain tuh? Yang ada jam 1 di sini ada di paragraf ini ya. About 1 o'clock we had lunch. Jadi mereka makan siang. Jadi jawabannya adalah they had lunch in a restaurant. Mereka makan siang di sebuah restoran. Kemudian yang nomor 8, did they enjoy the food in the restaurant? Apakah mereka sangat menikmati makanannya di restoran itu? Kita lihat lagi. Tadi we enjoy the food there, kata si penulis, kami menikmati. Berarti iya. Jawabannya adalah yes, they did. Karena kalau kita menyatakan terhadap mereka they, tapi kalau dia yang ngomong si penulis we ya. Harus bisa ngebedain. Kemudian what time did they go back to Jakarta? Jam berapa mereka kembali ke Jakarta? Kita lihat lagi. At 4 o'clock we went back to Jakarta. Jam 4 kami balik ke Jakarta. Jadi yang betul adalah at 4 o'clock. Oke, nomor 10. Was the trip very enjoyable for them? Apakah perjalanannya sangat menyenangkan untuk mereka? Kita lihat di sini sebagai jawabannya, it was very enjoyable trip. Jadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Karena ini pengakuan si penulis. Jadi jawabannya adalah yes, it was. Oke, demikian
dipelajari lagi supaya lebih paham untuk bisa menjawab soal ketika dalam tes. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dalam video yang lainnya.